لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس ليفديهم من كيد الشيطان وينجهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحيار ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keimanan oleh Allah. Nikmat yang besar dan banyak kita rasakan yang merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut yang kita tidak sadari sendiri tak bisa menghitung berapa banyak jumlah denyut jantung tersebut. Semua itu tidak luput dari perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Sedangkan tugas kita sebagai makhluknya ialah dengan tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan berubudiyah kepada Allah sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan sangat menyadari betapa butuhnya kita akan perhatian dan kasih sayang Allah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat beserta salam tidak pesan-pesannya kita bermohon kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, karena berkat perjuangan yang gigih dan penuh sabar yang telah beliau lakukan telah berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah, dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab. Akhrajanas minal zulumati ilan nur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kalimat takbir dari mulut umat Islam bergema di mana-mana. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan syukur yang bercampur gembira lantaran mereka telah beridul fitri atau kembali kepada kesucian. Kalimat di atas terdiri dari dua kata, yaitu Id yang berarti hari raya dan kata Fitr yang berarti kesucian. Dengan demikian Idul Fitri dapat diartikan dengan hari perayaan umat Islam atas keberhasilannya kembali kepada kesucian dari dirinya layak seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang kembali suci. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dianjurkan untuk menutup ibadah Ramadan dengan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan sholat hari raya Idul Fitri. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan ini bukanlah Ramadan kelabu. Hari raya ini bukanlah hari raya yang buruk.
wabah COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa menyelenggarakan jamaah taraweh dan tadarus di masjid yang melibatkan banyak orang. Ada yang sebagian dari kita tidak boleh keluar dari mes pabrik atau dari majikan. Namun sama sekali hal ini tidak mengurangi keagungan Ramadan. Semuanya tetaplah mutiara yang bernilai tinggi bagi orang yang beriman, kecuali bagi orang yang tidak bisa menghormati Ramadan dengan mengisi amalan-amalan yang baik. Tentu Ramadan dan hari raya ini tidak merupakan hari raya mereka. Bagi mereka hari raya ini adalah hari raya kelabu penuh kemurungan. Di tengah pandemi ini kita harus optimis bahwa kita bisa beradaptasi dengan keadaan secepat-cepatnya. Kita berharap ke depan keadaan menjadi membaik. Pintu-pintu masjid kembali terbuka sebagaimana sedia kala. Kita bisa berkumpul bersama, mengaji bersama. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu lin-nas liyafdidahum min kaidis syaitan wa yunajjihim min adzabin nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keimanan oleh Allah. Nikmat yang besar dan banyak kita rasakan yang merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut yang kita tidak sadari sendiri, tak bisa menghitung berapa banyak jumlah denyut jantung tersebut. Semua itu tidak luput dari perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Sedangkan tugas kita sebagai makhluknya ialah dengan tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan berubudiyah kepada Allah sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan sangat menyadari betapa butuhnya kita akan perhatian dan kasih sayang Allah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat beserta salam tidak pesan-pesannya kita bermohon kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, karena berkat perjuangan yang gigih dan penuh sabar yang telah beliau lakukan, telah berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah, dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab. Akhrajanas minal zulumati ilan nur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kalimat takbir dari mulut umat Islam bergema di mana-mana. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan syukur yang bercampur gembira lantaran mereka telah beridul fitri atau kembali kepada kesucian. Kalimat di atas terdiri dari dua kata, yaitu Id yang berarti hari raya dan kata Fitr yang berarti kesucian. Dengan demikian Idul Fitri dapat diartikan dengan hari perayaan umat Islam atas keberhasilannya kembali kepada kesucian dari dirinya layak seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang kembali suci. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
umat Islam dianjurkan untuk menutup ibadah Ramadan dengan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan sholat hari raya Idul Fitri. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan ini bukanlah Ramadan kelabu. Hari raya ini bukanlah hari raya yang buruk. Wabah COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa menyelenggarakan jamaah taraweh dan tadarus di masjid yang melibatkan banyak orang. Ada yang sebagian dari kita tidak boleh keluar dari mes pabrik atau dari majikan. Namun sama sekali hal ini tidak mengurangi keagungan Ramadan. Semuanya tetaplah mutiara yang bernilai tinggi bagi orang yang beriman, kecuali bagi orang yang tidak bisa menghormati Ramadan dengan mengisi amalan-amalan yang baik. Tentu Ramadan dan hari raya ini tidak merupakan hari raya mereka. Bagi mereka hari raya ini adalah hari raya kelabu penuh kemurungan. Di tengah pandemi ini kita harus optimis bahwa kita bisa beradaptasi dengan keadaan secepat-cepatnya. Kita berharap ke depan keadaan menjadi membaik. Pintu-pintu masjid kembali terbuka sebagaimana sedia kala. Kita bisa berkumpul bersama, mengaji bersama.